Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka biasa menggundul kepalanya, maka itu dipastikan rambut mereka lebih subur. Itu penelitian saja. Dan ini pendapat yang gitu. Dibedakan dengan perempuan justru dianjurkan untuk memanjangnya, memanjangkan rambut. Tentu kita memelihara rambut baik. Tapi di sini juga mencukurnya, menggundulnya dihubungkan dengan masalah ibadah. Jadi ibadah adalah haji dan umrah maksudnya ya. Haji dan umrah ya. Saya tahu ada seorang teman, Dr. Muhammad Ar-Rahili, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya. Adiknya Dr. Sulaiman Rahili di Madinah. Beliau itu punya cara, karena beliau penduduk Madinah ya. Beliau biarkan rambutnya panjang. Kalau sudah panjang, umroh. Naik mobil dari Madinah ke Mekah, gundul. 2 bulan, 3 bulan gundul. Satu hal yang positif sekali gitu ya. Jadi dia tidak pernah cukur rambutnya di tukang cukur biasa, tapi dia langsung ke Mekah dan berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sekarang pelajaran dari kesepakatan Hudaybiyah, saudaraku seiman. Yang pertama, dengan kesepakatan Hudaybiyah, pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, maka semua orang bisa menerima. Jadi ternyata penghalang utama dakwah Islam adalah Quraisy waktu itu. Quraisy ini jadi pemicu. 13 tahun di Mekah mereka menghadang Islam. Kemudian waktu hijrah di Madinah pun mereka yang menjadikan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Mereka yang jadi pemicunya semua ini, orang-orang Quraisy. Maka dengan adanya kesepakatan 10 tahun damai, tidak ada perang sama Quraisy, para sahabat dan muslimin lebih leluasa menyampaikan Islam tanpa peperangan. Dan ini ternyata Islam itu kalau didengarkan dengan cara baik teman-teman, dengan akal yang terbuka, hati yang terbuka, maka orang jadi bisa menerima. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah terjadi perang-perang besar dan Quraisy tidak mencampuri karena ada kesepakatan. Yang pertama adalah perang Khaybar. Khaybar nanti kita pelajari teman-teman ke depannya adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ini juga menjadi penyebab pemicu perang Ahzab. Kan gitu? Dan di sana tuh banyak kekayaan-kekayaan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, termasuk kebun-kebun kurma, termasuk terusirnya orang Yahudi dari Jazirah Arab waktu itu. Kemudian juga banyak senjata-senjata perang yang telah dibuat oleh Yahudi ditemukan oleh kaum muslimin. Nanti akan kita jelaskan di perang Khaybar masalah itu. Yang ketiga, Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan. Karena setelah 13 tahun awal dakwah di Mekah, yang masuk Islam hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Di Hudaybiyah, jumlah muslimin setelah 6 tahun hijrah sudah mencapai 1.400 orang. Itu yang ikut di Hudaybiyah. Belum yang tinggal di Madinah. Jumlah muslimin sudah ribuan orang. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, 2 tahun setelah kesepakatan Hudaybiyah ini terjadi pembebasan kota Mekah. Dan pasukan muslimin sudah berjumlah 10.000 orang. Jadi lihat jarak waktunya pendek sekali, gitu kan? 6 tahun hijrah, tinggalkan Mekah, 13 tahun di Mekah cuma sekitar 153 orang yang beriman. Waktu hijrah sudah 6 tahun, kesepakatan Hudaybiyah jumlah muslimin sudah ribuan orang. 1.400 bersama Nabi SAW tadi ke Hudaybiyah, dan masih ada di Madinah ribuan orang. 2 tahun setelah itu terjadi pembebasan kota Mekah, nanti kita bahas setelah Khaybar insyaAllah. Di pembebasan kota Mekah, pasukan muslim sudah 10.000 orang. Itu baru pasukan, belum yang penduduk kota Madinah yang pada saat itu lebih banyak jumlahnya, gitu kan. Jadi sudah puluhan ribu orang pada saat itu. Penutup dalam kisah Hudaybiyah teman-teman, kita akan sebutkan kisah Abu Bashir. Abu Bashir. Abu Bashir ini kita dengarkan kisahnya. Kisah yang cukup unik dan sangat berhubungan dengan masalah Hudaybiyah. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, sebelum pulang ada satu hal dulu, mukjizat Nabi SAW juga terjadi, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Waktu mereka mau pulang ke Madinah, ternyata sahabat kehabisan air, karena sudah berhari-hari di situ. Dan sumur yang tadi ditancapkan anak panah di awal tiba di Hudaybiyah, itu airnya sudah kering kembali. Maka para sahabat mengatakan, kami pun waktu itu kalau salah yang meriwayatkan riwayat hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kami pun
membawakan air, wadah air kepada Nabi SAW waktu beliau mau berwudu. Jadi mau dijamak sholat duhur asar, kemudian pulang ke Madinah, gitu kan. Kami bawakan wadah air tersebut dan kami mengurumuni Nabi SAW. 1000 lebih orang ini semua mengurumuni Nabi SAW. Nabi heran, Nabi mengatakan, kenapa kalian mengurumuni saya seperti ini? Kata para sahabat, kata Anas bin Malik dan para sahabat yang ini, ya Rasulullah, kami tidak punya air lagi. Kecuali yang di ember anda itu, di wadah anda. Kalau anda selesai, kami akan memperebutkan air itu. Gak ada air lagi, untuk minum gak ada, untuk uduk gak ada semuanya. Maka kata para sahabat termasuk Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya yang mulia ke dalam air tersebut, dan kami menyaksikan air keluar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang penyair mengatakan, wahai nabinya Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nuh alaihissalam bisa dengan doanya, maka Allah mengeluarkan air dari bumi dan langit, maka anda dengan telapak tangan anda bisa mengeluarkan air. Karena dari tangan air Nabi SAW, dari tangannya keluar air. Dan semua sahabat pada saat itu, mereka memenuhkan kendi-kendi air mereka berwudu semua 1300 sekian orang, dari tangan Nabi air masih mengalir, sampai Nabi SAW mengangkat telapak tangannya, alaihissalatu wassalam. Dan ini sebuah mujizat yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke kisah tadi Abu Bashir. Itu tadi riwayat yang saya lupa sampaikan, alhamdulillah teringat. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, keluarlah dari Mekah seorang muslim yang bernama Abu Bashir, hijrah ke Madinah. Dan ia dikejar oleh 2 orang dari musyrik Mekah. Sampai Abu Bashir tiba di Madinah dan masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Lalu dia berkata, aku datang hijrah kepada anda wahai utusan Allah, kata Abu Bashir. Tiba-tiba saja, baru berapa langkah masuk, rupanya 2 orang musyrik Mekah yang mengejar ini masuk ke dalam masjid. Lalu berkata, wahai Muhammad, kesepakatan antara kita. Jelas kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kata Nabi SAW, benar, bawalah dia. Nabi bilang kepada orang Quraisy, bawa Abu Bashirin. Abu Bashir lalu berkata, bagaimana kalian membiarkanku setelah aku menempuh jarak begini jauh, gitu kan, untuk hijrah, menyelamatkan agamaku? Nabi SAW bersabda padanya, sabarlah wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Jadi doa ini mirip dengan doanya tadi untuk Abu Jandal. Ya. Di perjalanan sekitar Bir Ali, waktu mau dibawa kembali ke Madinah, di tempat mikot niatnya orang Madinah untuk umrah haji, waktu lagi istirahat, rupanya Abu Bashir berhasil lepas dari ikatan dan mengambil pedang salah satu dari orang Quraisy tersebut, lalu membunuh salah seorang dari mereka, dan yang satu lagi melarikan diri. Dan uniknya, orang musyrik yang lari ini, lari menuju ke Madinah. Gitu kan? Bukan lari ke arah Mekah, lari ke Madinah. Masuk ke masjid Nabi SAW. Tadinya Abu Bashir yang dikejar, sekarang Abu Bashir yang mengejar dia. Gitu kan? Karena ketakutan, si musyrik berkata, wahai Muhammad, tolonglah. Gitu. Aku akan dibunuh oleh orang ini. Gitu. Ya. Dan pada saat itu dalam riwayat dikatakan orang ini dalam kondisi berkeringat, debu, ketakutan karena Abu Bashir memang niat membunuh, gitu kan. Maka orang itu pada saat Nabi SAW mengatakan, ada apa denganmu? Dia mengatakan, temanku telah dibunuh oleh orang ini, maksudnya Abu Bashir, dan aku juga akan dibunuh sebentar lagi. Maka tiba-tiba Abu Bashir masuk ke masjid dan mengejar sambil mengatakan, wahai utusan Allah, anda telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan aku pada mereka. Sudah selesai tugas anda. Kan tadi anda bilang, bawa dia. Sudah selesai. Anda dalam kesepakatan. Dan anda sekarang sudah tidak bertanggung jawab. Saya lepas sendiri nih. Tanggung jawab saya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, Abu Bashir benar. Sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tadi dia tiba di Madinah, kesepakatan dipulangkan. Itu poinnya. Sekarang dia sudah dibawa pulang, terus lepas. Itu urusan kalian. Gitu kan. Terserah. Gitu kan. Maka orang musyrik itu mengatakan, wahai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, aku sudah menyerahkan pada kalian. Tapi kalian yang telah melepaskannya, maka salah sendiri. Gitu kan. Abu Bashir lalu berkata, wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Karena itu akan melanggar kesepakatan. Gitu kan. Abu Bashir berkata, kalau begitu wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di mana saja aku mau.
asal jangan kembali ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan saja. Karena engkau tidak masuk dalam kesepakatan kalau begitu. Karena kesepakatannya orang Mekah ke Madinah. Titik. Harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau kau lari dari Mekah ke kota lain, ke kampung lain, ke padang pasir, terserah. Gak ada masalah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan silakan. Abu Bashir pun lalu membawa pedangnya dan menuju keluar dari Madinah. Dia tidak membunuh orang itu. Lalu Nabi SAW mengizinkan si orang Quraisy itu untuk pergi. Namun saat di jalan, Nabi SAW sempat mengucapkan kalimat. Waktu Abu Bashir lagi jalan, Nabi bilang, orang ini pandai dan tepat. Andai saja ia bersama dengan beberapa orang yang membantunya, niscaya ia akan menyebabkan peperangan terjadi. Nabi bilang begitu kepada para sahabat, bukan bicara sama Abu Bashir. Artinya, kalau dia jadi penyebab peperangan nanti dengan Quraisy, bukan kita mengkhianati kesepakatan. Ternyata ini isyarat dari Nabi ya, kalau peperangan bisa saja terjadi. Rupanya Abu Bashir dengar itu, ada sahabat yang sampaikan, Nabi bilang begini loh. Abu Bashir bilang baiklah kalau begitu. Abu Bashir lalu menuju ke sebuah wilayah teman-teman, bukan ke Mekah tapi wilayah namanya Ish. Ish ini wilayah yang rimbun dan sering dilewati oleh kafirah Quraisy. Jadi antara Mekah, Madinah, negeri Syam. Di antaranya itu ada satu wilayah di daerah timurnya, baratnya Madinah, itu ada namanya Ish, daerah Ish. Ini daerah yang rimbun sekali banyak, tapi tidak ada pemiliknya ya, banyak pohon-pohon, tidak ada pemiliknya. Dan kafilah Quraisy suka lewat di situ sambil mereka istirahat di bawah pohon. Rupanya Abu Bashir pergi ke situ. Setiap kali lewat kafilah Quraisy, satu orang ini dia serang. Diserang kafilah Quraisy oleh Abu Bashir. Satu orang diserang sama dia, dilemparin anak panah, dilemparin batu, diserang, terus lari lagi, gitu kan? Seperti itulah. Muslimin di Mekah pada saat mendengar, jadi orang-orang kafilah ini coba menyerang, Abu Bashir lari. Maka mereka daripada buang waktu dan takut Abu Bashir bukan sendirian, maka mereka kembali ke Mekah. Lalu mereka ceritain di Mekah. Ada satu orang tuh Abu Bashir yang lari dari Mekah begini dan begitu. Rupanya di Mekah itu banyak orang-orang seperti Abu Bashir. Umat Islam yang mau keluar tapi nggak tahu mau kemana, karena kalau ke Madinah nggak boleh. Mereka dengar rupanya Abu Bashir punya wilayah yang bagus nih, subur. Maka pada lari semua ke sana. Termasuk Abu Jandal tadi. Lari ke wilayah itu. Abu Jandal segera menyusul pada saat itu, lari, berhasil. Maka dia sekarang Abu Jandal berdua sama Abu Bashir. Dua-duanya lakukan hal yang sama. Setiap kafilah Quraisy lewat diserang, lari lagi. Kadang-kadang mereka berhasil mengambil beberapa hal, barang lalu mereka lari. Orang Quraisy merasa terganggu nih. Rupanya perbuatan dua orang ini makin tersebar di Mekah. Akhirnya satu persatu penduduk Mekah lari yang beriman sampai jumlahnya 70 orang. Berkumpul di situ, di daerah Ish gitu. Quraisy sekarang sudah mulai terganggu. Waktu dulu cuma satu orang, dua orang. Paling-paling oleh yang diambil satu ekor kambing, mungkin apa. Ini 70 orang bisa. Kafilah biasanya teman-teman, kalau 5 ekor unta, 10, 20, biasa cuma dijaga dengan 20 pasukan. Ini 70 orang, bisa merebut satu kafilah nih, gitu kan. Maka lewat satu kafilah Quraisy berhasil mereka serang, direbut. Orang-orang Quraisynya pada dibunuhin gitu. Maka Quraisy menyuruh surat kepada Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Quraisy berkata, lalu bagaimana dengan Abu Bashir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, aku tidak ada urusan sama mereka. Saya tidak pernah utus pasukan dari Madinah, saya nggak pernah suruh mereka, ya mereka sendiri yang buat. Maka kata Quraisy, kalau begitu kami akan memerangi Abu Bashir. Ya, berarti kau tidak ikut campur hai Muhammad? Kata Nabi SAW, iya saya tidak ikut campur. Silakan, mau perang sama Abu Bashir silakan. Nabi SAW sudah tahu kalau muslimin mati syahid, gitu kan. Dibiarin saja. Quraisy mengutus pasukan khusus ke wilayah Ish tadi itu untuk menyerang Abu Bashir dan Abu Jandal dan teman-temannya ini. Pada saat pasukan Quraisy tiba di sana, rupanya Abu Bashir sama teman-temannya tahu nih, mereka tidak mau sama sekali menghadapi pasukan Quraisy karena pasukan besar. Kalau tidak salah diutus sekitar 1.500 orang, besar. Mereka cuma 70. Maka mereka naik di atas gunung, biarin aja di situ, berhari-hari, gitu kan. Akhirnya pasukan Quraisy jenuh juga ini. Mana nih orang-orang nggak muncul? Mau dicari-cari mana? Padang pasir luas, gunung banyak. Mereka sudah kuasai wilayah itu. Akhirnya pasukan Quraisy balik ke Mekah.
Lama-kelamaan teman-teman sekalian, rupanya ada juga beberapa orang-orang Arab, selain dari Mekah, suku-suku Arab, yang masuk seperti dari suku Hudzail tadi kan, sekutu Nabi SAW ya. Mereka bukan dari orang Madinah. Mereka juga mau beriman, mau juga bergabung, pengen jihad. Sudah pernah dengar ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bagaimana ada orang yang mati syahid, fadilahnya, keutamaannya. Jadi mereka juga mau berperang, tapi Madinah lagi ada kesepakatan damai sama Mekah, nggak ada perang. Pintu jihad terbuka di Abu Bashir nih. Maka pada lari ke sana, terkumpul sampai 300 orang. Tadi 70, sekarang jadi 300. 300 sudah pasukan ini kan gitu. Dengan 300 personil, maka sudah seperti pasukan perang dan kafilah Quraisy betul-betul terganggu. Abu Bashir radhiyallahu anhu makin melebarkan serangannya sampai berani menyerang kafilah-kafilah yang membawa makanan ke Mekah. Jadi pasukan yang 300 ini bukan hanya sekedar di Isyad ya, kafilah lewat, tapi mulai menyerang menuju ke wilayah Mekah. Dia tidak masuk ke Mekah, tapi wilayah-wilayah yang dekat Mekah, kalau ada orang yang bawa dari negeri Syam makanan, ditangkapin sama Abu Bashir. Gitu kan. Diganggu Quraisy ini. Quraisy berusaha menyelesaikan masalah Abu Bashir tapi tidak bisa. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Lalu berkata, wahai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita. Dan kami menarik khusus syarat yang keluar dari Mekah dikembalikan ke Mekah lagi. Ambil aja kembali itu. Kami sudah tidak memerlukannya lagi. Ambil saja mereka itu Abu Bashir dan grupnya semua. Dan tinggalkan di Madinah bersamamu. Agar kafilah-kafilah kami tidak terganggu. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan. Berarti poin itu dihapus ya? Hapus. Panggil Abu Bashir, panggil datang ke Madinah. Maka mereka pun akhirnya masuk ke Madinah. Dan dengan ini tentu saja pasukan Quraisy aman. Kafilah Quraisy jadi aman. Abu Bashir tidak ganggu lagi. Tapi Abu Bashir sama teman-temannya berhasil tinggal di Madinah. Akhirnya mereka tinggal di Madinah. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memanggil Umar seraya bersabda, engkau telah berkata, hai Umar, di Hudaybiyah itu penghinaan terhadap agama kita. Lihat apa yang terjadi. Ternyata tidak kan? Kita tidak terhina. Bahkan sekarang Quraisy mengutus pimpinannya memohon kepadaku dan kepada kita semua untuk memasukkan muslimin. Jadi bukan cuma Abu Bashir dengan grupnya ya. Siapa saja mulai sekarang penduduk Mekah yang beriman ke Madinah tidak usah dikembalikan ke Mekah. Itu berarti kemenangan buat agamanya Allah. Kata Umar, benar wahai utusan Allah. Sungguh aku mengakui kalau pendapat anda jauh lebih berkah dari pendapatku. Gitu kan. Dan Nabi SAW pada saat itu akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Abu Bashir karena berhasil lolos. Dan di sisi lain juga pada saat itu teman-teman sekalian keluar sebuah hukum ya, kalau bolehnya seseorang muslim bukan berkhianat ya, tapi mengatur tanda kutip tipu daya dalam peperangan. Makanya dalam sebuah athar disebutkan harbu khida. Peperangan itu sebenarnya tipu daya. Bagaimana orang mengatur itu kan gitu. Nabi SAW tidak mengkhianati, tapi juga tidak mau membiarkan. Karena kalau Nabi bilang, Abu Bashir harus kau kembali ke Mekah. Semua orang Muslim tidak boleh kembali ke Madinah dan harus kembali ke Mekah misalnya. Maka umat Islam akan disiksa di Mekah. Tapi dengan cara seperti ini maka tidak ada masalah. Ini bukan sebenarnya masuk dalam pengkhianatan, tetapi tipu peperangan yang mesti atau dibilang dibolehkan dalam Islam. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita tutup dengan mentadabburi surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Sebenarnya surah Al-Fath ini sangat berhubungan sekali dengan kesepakatan Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah dan perang Khaybar. Ini bisa kita bahas sekarang, kita bisa bahas juga nanti di perang Khaybar, kita juga bahas di pembebasan kota Mekah. Tapi untuk melengkapkan bahasan kita dan kemungkinan besar ya, saya bahasakan dari sekarang akan ada pengulangan pembahasan tentang surah Al-Fatih ini karena sangat berhubungan dengan 3 kejadian tadi. Surah Al-Fatih surah nomor 48 terdiri dari 29 ayat turun dan kita akan baca 29 ayat itu sebagai penutupan pertemuan kita pada malam ini. Ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata hai Muhammad. Menurut para pendapat ahli tafsir yang dimaksud dengan kemenangan ialah kemenangan penaklukan kota Mekah. Dan ada pula yang mengatakan penaklukan negeri Rum. Dan ada pula yang mengatakan perdamaian Hudaybiyah.
Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan, pendapat yang mayoritas jumhur mengatakan inilah perdamaian Hudaybiyah. Kenapa teman-teman sekalian? Kita akan lihat nanti setelah kesepakatan Hudaybiyah, pasukan Nabi SAW, pasukan muslimin leluasa sekali untuk mengekspansi Islam. Karena Quraisy sudah tidak ikut campur lagi. Jadi nanti beliau menyerang Khaybar berhasil, ya, menyelesaikan masalah-masalah dengan suku-suku Arab. Bahkan sebelum pembebasan kota Mekah, Nabi SAW nanti akan membersihkan seluruh suku yang ada di perjalanan antara Madinah sama Mekah, supaya nanti mereka tidak menghalangi pasukan muslimin pada saat menaklukkan kota Mekah. Berarti ini kemenangan sebenarnya. Kemudian ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus, ya. Kemudian ayat yang ketiga, wa yansurakallahu nasran aziza, dan sungguh Allah pasti akan menolong dengan pertolongan yang sangat kuat dan banyak untuk Muhammad. Setelah hari ini udah nggak ada lagi yang menyusahkan Madinah. Mulai hari itu nggak ada lagi yang bisa menyerang Madinah, gitu. Ayat yang keempatnya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin pada saat kesepakatan Hudaybiyah, ya, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang sudah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffir anhum sayiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Supaya dia Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia Allah membersihkan kesalahan-kesalahan mereka, dan demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Artinya cobaan dalam kesepakatan Hudaybiyah ini, umat muslim mungkin pegel, merasa sakit hati, kenapa kok agama Allah bukan sama Allah dan Rasulnya, tapi sakit hati kepada orang-orang kafir ini, kok bisa mereka buat seperti ini? Tapi Allah mengatakan justru itu untuk membersihkan dosa-dosa mereka, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga gara-gara itu, karena ada kesepakatan Ridwan tadi, baiat Ridwan. Kemudian ayat ke-6, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Karena kan orang-orang munafik sempat berkata di Madinah, ngapain Muhammad mau pergi ke Mekah nih? Untuk apa? Quraisy lagi akan membantai kita dan seterusnya, gitu kan? Maka Allah menyakitkan hati-hati orang-orang munafik itu, diazab oleh Allah. Dan orang-orang musyrik ini Mekah pasti akan kena hukuman nantinya. Mekah akan dibebaskan. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 7-nya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya tidak usah khawatir, mau kesepakatan poin itu kesannya mendukung mereka, tetap kalian akan menang. Ayat ke-8, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kau hai Muhammad sebagai saksi terhadap manusia, pembawa berita gembira. Berita gembira maksudnya adalah untuk orang-orang beriman, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang haji, orang yang jihad, dapat pahala-pahala. Dan juga pemberi peringatan kepada orang kafir dan orang fasik yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ada peringatan, ancaman buat mereka. Ayat 9, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Supaya kalian semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan menguatkan agamanya, membesarkannya, bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ayat 10, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim
Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia waktu di bawah pohon baiat ridwan, itu sesungguhnya mereka sedang berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa, maksudnya Allah menerima perjanjian itu. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Yang dimaksud di sini dengan tangan Allah di atas tangan mereka, ulama tafsir mengatakan, orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan. Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi misalnya diletakkan tangannya, lalu diangkat tangan Nabi SAW taruh di atasnya, atau mereka bersalaman. Jadi maksud tangan Allah di atas tangan mereka ialah menyatakan bahwa berjanji dengan Rasulullah SAW sama dengan berjanji dengan Allah. Jadi seakan-akan Allah di atas tangan orang-orang yang berjanji itu. Hendaklah diperhatikan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai makhluknya. Dan di sini juga kata ulama, tentu tidak bisa kita bayangkan, oh tangan Allah di atas tangan seperti tangan manusia, bukan itu. Tapi tetap kita harus meyakini Allah SWT telah mengatakan Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Tapi tidak ada tamthil, tidak ada penyerupaan dengan makhluknya. Ayat 11-nya, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syagalatna amwaluna wa ahluna faghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut dalam kesepakatan Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian semua, atau dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Khusus ayat 11 ini teman-teman sebenarnya ada hubungannya dengan waktu Nabi SAW pulang ke Madinah. Beliau sempat berkata, bersiap-siaplah, kita akan menyerang Khaybar. Kita bahas pertemuan akan datang insya Allah perang Khaybar. Dan Allah telah menjanjikan aku akan menaklukkan Khaybar. Serta semua Khaybar menjadi harta rampasan muslimin. Lalu kata Nabi SAW apa? Dan yang ikut dalam pasukan Khaybar hanya yang ikut di sepakatan Hudaybiyah. Yang lain tidak boleh ikut nih. Tidak ada pasukan baru, itu saja. Kecuali si Ja'ad ibn Qais tadi, orang munafik yang beri kesepakatan setia di bawah pohon, mereka boleh ikut. Maka ternyata orang-orang pada saat itu dengar Rasulullah SAW sudah janjikan Khaybar pasti ditembus, seluruhnya jadi harta rampasan perang, dibagi ke 1.300 orang. Ini satu negeri yang besar, ribuan hektar, ratusan hektar kebun kurma waktu itu besar sekali. Benteng-benteng mereka masih ada sampai sekarang, sisa-sisa puingnya gitu, orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami ikut berjihad, gitu kan? Karena kami waktu tidak ikut di Hudaybiyah itu terhalang oleh harta dan keluarga kami. Artinya kami mau kerja untuk memberikan makan keluarga kami, dan kami juga kesian dengan keluarga kami kalau kami tinggalkan. Izinkan kami sekarang ikut. Apa kata Nabi SAW? Baiklah, tapi dengan syarat. Pada saat Khaybar tembus, enggak ada harta rampasan perang buat kalian. Itu syaratnya. Apa yang terjadi? Enggak ada yang mau ikut. Ada tujuannya mau apa? Dapat harta rampasan perang. Nanti dibahas di perang Khaybar itu. Ayat ke-12. Bal dhanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawi wa kuntum qauman bura. Tapi kalian menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak mungkin sekali-kali mereka akan kembali pada keluarga mereka selama-lamanya. Jadi orang-orang munafik, orang musyrik ini, atau orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut, mereka pikir orang-orang munafik ini, Nabi tidak akan kembali, pasti dibantai oleh Quraisy. Dan syaitan telah menjadikan kalian memandang baik dalam hati kalian prasangka itu. Dan kalian telah menyangka dengan prasangkaan buruk, yang kalian menjadi kaum yang binasa karena itu. Ayat 13-nya.
Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih ragu-ragu saja, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Artinya di sini teman-teman, Allah seakan-akan mengingatkan kepada sahabat waktu itu ridwanullahi alaihim, jangan pernah menunda-nunda seluruh amal baik. Bergabung dengan pasukan, dengan kaum muslimin, perintah sudah jelas dari Allah, dari Rasulnya, maka harusnya segera dilakukan. Karena hanya tidak ikut pada saat itu, walaupun Nabi SAW tidak wajibkan, suruh kasih pilihan. Karena mereka tidak ikut, maka mereka tidak dapat jaminan surga. Yang ikut bayat, maka dapat jaminan surga. Ayat ke-14, walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 15. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Ini kembali ke orang-orang Badui dari kaum munafikin. Mereka bilang lagi, orang-orang Badui yang tertinggal tidak ikut di Hudaybiyah, mereka mau ikut di perang setelahnya Khaybar. Maka mereka berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkan kami mengikuti kalian. Mereka hendak merubah janji Allah. Artinya orang munafik tidak akan ikut. Mereka pikir mereka akan dapat. Kamu sekali-kali tidak boleh, katakan hai Muhammad kepada mereka, kalian tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya hukum ini. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kalian dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak ingin melainkan sedikit sekali. Maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Mereka tidak mengerti. Ayat 16-nya, kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana fa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum adzaban alima. Katakanlah kepada orang Badui itu yang tadinya mengatakan mau ikut jihad gitu kan, kamu bisa diajak untuk berperang ya, dan akan menghadapi kaum yang berat. Orang-orang Yahudi punya senjata. Kamu akan memerangi ya, kalian akan memerangi mereka atau mereka akan menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan ini tapi tanpa ghanimah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian pahala yang baik. Dan jika kalian berpaling, maka sebagaimana kalian berpaling sebelumnya di Hudaybiyah, kalian tidak mau ikut, maka dia Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ayat 17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Tidak ada dosa atas orang yang buta. Jadi orang yang buta tidak bisa ikut perang tapi hatinya ingin perang, tidak ada masalah, punya udzur karena tidak bisa lihat musuh. Dan atas orang yang pincang atau kakinya tidak ada, enggak bisa jalan. Atau atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maksudnya pembebasan Khaybar dan juga menangnya membebaskan Mekah. Nanti kita bahas itu. Ayat 19. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Serta mereka pasti akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini kepastian dari Allah kalau Khaybar akan ditembus dan mereka akan dapat harta rampasan perang. Nanti kan kita lihat banyak sekali harta rampasan perang didapatkan di Khaybar. Ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas
Wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah menjanjikan kepada kalian semua harta rampasan yang banyak. Setelah Hudaybiyah ini, tidak usah khawatir. Akan menang, akan banyak harta rampasan perang, Islam akan tersebar. Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerakanlah harta rampasan itu kepada kalian, maksudnya Khaybar, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya, dan hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjuki kalian kepada jalan yang lurus. Ayat ini nanti menjelaskan masalah perang Khaybar ya, karena ternyata orang-orang Yahudi pada saat diserang sedikit sekali mereka yang berani melawan, yang lainnya semua mengalah, menyerah dan akan diusir dari jazirah Arab. Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain selain Khaybar, negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Maksudnya adalah kota Taif, ada makna lain adalah wilayah-wilayah Romawi yang belum ditembus di zaman Nabi SAW. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 22, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir Mekah itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula punya penolong. Kalau waktu di Mekah, di kesepakatan Hudaybiyah, mereka coba-coba serang kalian, pasti mereka kalah kata Allah. Tapi Allah memang larang untuk berperang pada saat itu. Dan ada alasan teman-teman sekalian. Ada alasan, nanti sebentar lagi disebutkan kenapa Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk tidak menyerang Mekah. Seperti permintaan Umar bin Khattab. Ada alasannya. Ini alasan yang luar biasa. Ini berarti menandakan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia dan Allah Maha mengetahui. Jangan pernah mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan nanti ayatnya. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dulu hukum Allah, maka sekali-kali tidak akan berubah ketetapan itu. Artinya siapa yang kafir akan tersiksa, sesat, siapa yang beriman akan selamat. Ayat 24 ini menjelaskan dari kasusnya. Kenapa Allah tidak suruh perintahkan Nabi SAW menyerang Mekah saja? Seperti Umar bilang, udah perang, Allah berikan kemenangan. Kenapa nggak direbut Mekah pada saat itu? Perhatikan Allah ceritakan. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka, orang-orang Quraisy, dari memerangi kalian dan menahan tangan-tangan kalian untuk memerangi mereka. Allah turunkan hukum di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Lalu kemudian teman-teman sekalian, Allah berfirman di ayat 25-nya, humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ay yabluga mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Ini alasannya, kata Allah SWT, mereka orang-orang kafir Mekah. Jadi tadi ayat 24 menjelaskan, Allah bilang, Allah yang membuat tidak terjadi penyerangan di antara kalian. Ayat 25 Allah bilang, mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke masjid haram itu dan menghalangi hadyu, hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena, ini alasannya kenapa Allah tidak izinkan Nabi SAW dan muslimin menyerang Mekah. Ternyata di dalam Mekah teman-teman ada orang-orang beriman tapi sembunyikan Islamnya. Kalau pasukan muslimin masuk pada saat itu, maka bisa saja mereka membantai tapi mereka atau membunuh, mereka tidak tahu kalau itu adalah muslim. Allah bilang, dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukminah yang tidak kalian ketahui di dalam Mekah, bahwa kalian akan membunuh mereka karena tidak tahu. Kalian pikir itu adalah orang kafir kalau nyerang Mekah, gitu kan? Akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan. Maksudnya sedih, menyesal. Kenapa bunuh sama muslim?
tanpa pengetahuan, tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka. Jadi ternyata alasan yang Allah lebih tahu teman-teman, kenapa Nabi SAW untanya tadi duduk, nggak mau masuk ke wilayah haram, kenapa tadi sudah kesannya kayak umat Islam dirugikan, Allah masih menahan pasukan muslimin untuk menang. Padahal Allah bisa berikan kemenangan, karena di dalam Mekah justru ada kaum muslimin yang menyembunyikan keislamannya. Lalu kata Allah, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, sekiranya mereka tidak bercampur baur antara muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Jadi ternyata ayat 25 ini teman-teman menjelaskan, kalaupun ada satu wilayah yang itu mayoritas kafir, perbuatannya sudah tidak baik, selama ada orang Islam di situ, Allah masih amankan dari azab. Ini salah satu mana, apalagi orang Islamnya ahli ibadah. Allah SWT masih menahan azabnya justru karena keberadaan mereka. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Tadi Suhail bin Amr, hapus Rasulullah, hapus begini, tulis namamu. Tulis kesepakatan yang ngawur nih, kesombongan jahiliyah kata Allah. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulnya. Tadi Nabi kan, hapus saya Ali, hapus saya Ali. Allah SWT tanamkan dalam masalah itu. Dan kepada orang-orang mukmin juga sahabat akhirnya bisa menerima. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid. Ikutlah, patuh kepada Allah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan patut memilikinya. Dan Allah maha mengetahui segala hal. Jadinya Allah menyuruh para sahabat untuk mengikuti perintah Allah walaupun itu pahit bagi mereka. Ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Kan tadi Umar sempat bilang kan, ya Rasulullah, Anda kan tadi janjikan kami waktu sebelum ke Mekah ini, sebelum Hudaybiyah ini, Anda janjikan kami masuk ke Masjid Haram, Anda janjikan kami tawaf. Allah pastikan, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, bahwa sungguhnya kalian semua pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Kata ulama hadis tafsir, selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaybiyah, Nabi SAW pernah bermimpi beliau bersama para sahabat memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan sebagian lagi bergunting. Nabi SAW mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. Kemudian berita itu tersebar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sempat memasuki Mekah, maka orang-orang memperolok-olok Nabi SAW, maksudnya orang munafik dan orang-orang Yahudi, dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau itu adalah tidak benar. Dan itu hanya kebohongan. Maka turunlah ayat ini menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan terjadi, kenyataan di tahun yang akan datang. Nanti kita pelajari ada namanya umrat qadha. Ada bahasan nanti umrah qadha, artinya yang tertunda tahun lalu akan dikerjakan tahun depan, jadi kan? Dan itu betul-betul Nabi SAW akan masuk, akan umrah, akan bertakbir, akan mencukur rambut mereka. Jadi mimpi Nabi betul akan terjadi. Dan sebelum itu, dalam waktu yang dekat Nabi akan menaklukkan kota Khaybar. Sebelum masuk ke Mekah, Khaybar akan takluk. Andai kata pada tahun terjadi perdamaian Hudaybiyah itu kaum muslim memasuki kota Mekah, maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang menyembunyikan iman yang berada di kota Mekah itu akan terganggu. Ayat 28, dua ayat yang terakhir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Enggak boleh ada keraguan dengan kebenaran Islam ini. Agar dimenangkannya, Allah akan menangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Teman-teman sekalian, Islam ini seperti kereta api yang sedang jalan. Tugas antum hanya naik saja, selesai.
Kita tolong agama ini, tidak tolong, tetap Allah menangkan. Beruntunglah orang yang masuk berbaur di situ. Tugas kita cuma itu. Mengakui Islam, amalkan. Dapat semua fasilitas, mati masuk surga. Perang pun akan menang. Sudah begitu. Tidak akan berubah sunnatullah. Sistem Allah tidak akan berubah. Mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana mereka menang, kita akan menang. Sebagaimana mereka bahagia, kita bahagia. Sebagaimana mereka masuk surga, kita akan masuk ke dalam surga. Dan tidak ada jalan lain. Ini satu jalan saja yang lurus. Terbukti di penutupan surah Allah berfirman. Ini perintah jelas untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarah فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Ketahuilah informasi dari Allah kekal sampai hari kiamat. Muhammad benar-benar utusan Allah, tidak ada keraguan. Enggak usah contohin yang lain. Satu manusia saja, satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu agama. Selesai. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangin. Ikutin saja yang sudah ada. Dan yang bersamanya, para sahabat. Benar-benar tegas terhadap orang-orang kafir. Ya. Dan ini kalimat perlu ditekankan. Sebagian ulama mengatakan makna yang jelas. Yang lebih tepat masalah asyidda adalah tegas. Terjemahan mengatakan keras, ini adalah pendapat sebagian. Tapi sebagian lain tidak setuju. Karena memang Islam tidak pernah menyuruh kita keras, tapi tegas iya. Tegas itu gini, saya nggak suka, saya nggak mau. Jelaskan kebenaran dengan jelas, gitu kan. Kalau keras itu beda, matanya melotot, memukul segala macam itu. Sampai kita pun kalau membunuh musuh atau menyembelih hewan, apa kata Nabi SAW? Fa idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Musuh sudah ditusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, cungkil matanya, potong kupingnya, nggak ada. Nggak ada bakar musuh, nggak, sudah selesai, sudah mati, sudah selesai, gitu kan? Bahkan kita dilarang untuk membunuh orang yang sudah menyerah. Dia sudah menyerah, sudah jadi tawanan. Jadi tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di sini kalimat berkasih sayang juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, adalah sesama Muslim tentunya. Ya, kita berkasih sayang. Kalau kita meluruskan kesalahan, justru karena kita sayang sama dia, seperti itulah. Ya. Kalau kita memaafkan dia buat salah, justru karena kita sayang dengan dia. Tapi kalau ada orang yang melanggar, ini berarti melanggar konsep dasar syar'i, membenci saudaranya muslim dan seterusnya. Kalian melihat para sahabat, ciri mereka adalah ruku, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Jadi mereka yang paling layak kita jadikan sebagai contoh. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka disebutkan dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi kalau ada tunas kecil, jadi besar, jadi pohon sampai kokoh, gitu kan? Seperti itulah perumpamaan Islam tadinya. Dia dianggap kecil, lama-lama dia akan menjadi pohon yang besar dan akan menjadi kokoh. Tanaman itu akan menyenangkan bagi penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu teman-teman sekalian, ini bahasan kita dan semoga saja majelis kita diberkahi oleh Sang Pencipta Allah dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala, dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Orang yang bodoh diberikan ilmu, orang yang masih lemah imannya diberikan keimanan, orang yang tidak pernah menghadiri majelis ilmu dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, dan juga orang yang belum mengamalkan Islam dimudahkan untuk mengamalkannya. Dan semoga seluruh ibadah kita kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan kita berdoa juga agar Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan
mayat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurhannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, karena dia maha melihat, mendengar karena dia maha mendengar, dan mengetahui karena dia maha mengetahui seluruh seluk-beluk kehidupan kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, masukkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.